Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya bersama pimpinan Pondok Pesantren Riyadhus Shorofi wal Mantik, Bapak Kiai Haji Udin Nawawi, SSY, MM, merupakan satu anugerah bisa berdiskusi mengetahui lebih dalam mengenai Pondok Pesantren Riyadhus Shorofi wal Mantik, Babakan Jamanis, Parigi, Pangandaran. Beberapa hal yang ingin saya tanyakan mengenai strategi Pondok Pesantren Riyadhus Shorofi wal Mantik, karena ini merupakan lembaga pendidikan Islam yang berbasis pesantren, dan juga di Jamanis ini program yayasannya mengelola banyak sekali lembaga pendidikan gitu ya, dari mulai RA sampai dengan perguruan tinggi seperti itu. Tentu ini merupakan satu pola pikir berkemajuan begitu, menjawab perkembangan zaman hari ini. Nah, berkaitan dengan itu, lembaga pendidikan pondok pesantren dihadapkan dengan arus globalisasi, di mana hari ini kita dapat bersinggungan dengan siapapun, berkomunikasi dengan siapapun melalui internet, gitu. Termasuk Kabupaten Pangandaran sendiri di sini dengan visinya, kemudian dengan pembangunannya. Kalau kita lihat di Batu Hiu itu ada pelabuhan internasional, kemudian juga di Cijulang ada airport, belum nanti lagi akan ada tol masuk ke Pangandaran yang exitnya di Kalipucang, yang sebelumnya lagi ada masyarakat ekonomi ASEAN gitu ya. Kemudian program yang sudah mulai berjalan itu kawasan ekonomi khusus Kabupaten Pangandaran melalui programnya Jawa Barat. Tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pondok pesantren untuk menjawab arus globalisasi yang muncul hari ini, termasuk yang kita rasakan revolusi industri 4.0 atau sudah sampai 5.0, di mana informasi itu bisa diakses oleh siapapun tanpa batas, dari anak RA sampai dengan mahasiswa ataupun sama masyarakat. Maka yang ingin saya ketahui adalah untuk sesi pertanyaan awal itu, bagaimana tanggapan Kiai Pondok Pesantren Riyadhus Shorofi wal Mantik berkaitan dengan arus globalisasi yang muncul hari ini pada tahun 2023, berkaitan dengan latar belakang tadi, kemudian dikaitkan dengan spirit membangun pendidikan Islam, pendidikan karakter, pendidikan berkemajuan, ekonomi kreatif pondok pesantren, dan kesiapan para santri untuk menciptakan peradaban di bumi ini yang sesuai dengan ajaran Islam tentunya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita dulu, kiai kita pendiri pesantren Riyadhus Shorofi wal Mantik itu menggunakan metode ya bisa dikatakan tradisional, termasuk cara membangun bangunan asrama itu tadi itu betul-betul tradisional, betul-betul memanfaatkan apa yang ada di sekeliling pesantren, apa yang ada di sekitar masyarakat. Kalau dulu sekitar tahun 81-82 sampai itu waktu saya masuk pesantren tahun 81 sampai 96 saya nikah, itu nikah 2 tahun 98 ditinggal sama almarhum. Itu mulailah saya melangkah dengan tokoh masyarakat untuk mengimbangi masa yang begitu cepat perubahannya dari masa ke masa. Ya kalau dulu ya memang seperti itu, cara membangun, cara komunikasi dengan luar itu terbatas. Kalau dulu betul-betul memang terbatas, karena memang masanya dulu ya seperti itu. Waktu saya nyetir di sini belum ada listrik,
masih menggunakan ya desal, menggunakan desa ataupun yang paling ekstrim itu patromak. Kalau dulu itu patromak, lentera, itu seperti itu sebelum ada desal. Nah, begitu ada desal, itu begitu desa berjalan berapa tahun lah, berapa tahun datanglah ya PLN gitu. Ya alhamdulillah. Tapi sebelumnya memang jadi satu pendidikan, satu pelajaran buat santri. Kita bisa bikin kincir secara mandiri, itu mulai dari kayu jati almarhum berapa kubik tuh buat dibikinkan kincir untuk menghasilkan ya energi listrik itu. Dari sini ke tempat di atas itu sekitar 3 kilo lah, 3 kilo dari pesantren ini ke sana itu. Nah, itu setiap hari ya santri bekerja di sana bikin kincir demi untuk keperluan tenaga listrik ya, untuk menerangi pesantren yang ada di zaman di sini. Tapi dengan begitu ya almarhum begitu semangat untuk mendapatkan tenaga listrik, sampai berapa kali tuh akhirnya diganti dengan turbin itu. Beli yang jadinya beli itu turbin. Ya terakhir turbin itu. Alhamdulillah bisa dapat tenaga listrik itu walaupun nggak sempurna itu. Nah, hal seperti itu perjuangan kita di pesantren. Kalau dulu ya, cuman bedanya kalau dulu santri terhadap kiai betul-betul takdim, betul-betul hormat itu, betul-betul ya merasakan bahwa seorang guru itulah guru itu. Kalau sekarang saya sendiri ya memang merasakan jauh berbeda lah dengan waktu saya dulu jadi santri terhadap guru kita almarhum Kiai Haji Ahmad Tajuddin. Kalau kita makan di daun itu kan, di daun, beliau lewat nggak sanggup kita bicara nawarin kiai. Kalau sekarang santri sekarang kan lain gitu. Kan tua gitu. Nah, itu. Kalau dulu ya walaupun kita bisa, tapi saking ajarinya, saking tadim terhadap guru, nggak mau kita nawarin kiai lewat mau kemana gitu, ke sawah kemana, kita lagi makan ngariung seperti itu, kita ditawarin dia itu enggak. Itu saking tadinya dulu terhadap ustadz, terhadap jadi guru. Kalau sekarang ya memang dengan perubahan segala sesuatunya gitu, itu mulai muncul daripada adanya listrik gitu. Adanya listrik, jadi adanya listrik, adanya PLN itu berubah drastis lah. Bisa dengan berubahnya kebaikan, berubahnya kejelekan, itu ya semuanya berubah lah, semuanya berubah, termasuk pendidikan, termasuk pendidikan. Kalau dulu cuman kita tahu dari guru seperti ini di sini itu, apa yang diberikan sama guru itulah seperti itu. Kalau sekarang kan dengan adanya ya modern ini itu, kita kan bisa belajar dari mana, itu bisa belajar pengetahuan dari mana, termasuk kita cari dana untuk lembaga itu seperti itu. Kalau dulu seperti tadi saya bilang, itu memanfaatkan untuk bangunan, memanfaatkan yang ada di sekitar pesantren. Kalau sekarang kan kita bisa cari di mana, bisa lewat internet, bisa itu dan ini gitu. Walaupun ya memang sebetulnya ya itulah, kalau bukan haknya yang nggak dapat lah itu, nggak dapat. Tapi ya minimal kita tahu lah dunia luar seperti mana. Makanya pesantren harus kita mengimbangi masa yang seperti ini, begitu cepat, begitu ya modern. Kalau dulu ya seperti itu, ya seperti itu. Makanya tata cara di pesantren ya harus diimbangi lah, diimbangi. Maka adanya lembaga-lembaga formal. Kalau dulu belum ada, waktu saya nyantarin di sini belum ada lembaga formal itu. Almarhum mendirikan Madrasah Aliyah, lembaga formal Madrasah Aliyah tahun 84 lah, 84. Itu termasuk santri pertama Aliyah Pak Ade Samsudin, itu yang pertama termasuk saya. Cuma saya nggak ikut dulu itu, nggak ikut sama Pak Ade, saya mah nyantren terus itu, termasuk Pak Mali Mutakin itu kalau dulu ya seperti itu. Tapi begitu almarhum mendirikan lembaga formal ya Madrasah Aliyah, padahal di waktu dulu itu santri asli, mesti asli, murni asli. Banyaklah yang protes terhadap almarhum, termasuk dia sendiri.
secara batinnya saya sendirinya protes terhadap guru, mau dibawa kemana ini pesantren itu. Tapi ya almarhum ya dengan pandangan dohir, dengan pandangan batinnya, dia melihat masa yang akan datang. Ya sampailah sekarang ini. Ya kalau dulu nggak diimbangi ya seperti itu ya itulah. Maka kebanyakan sekarang pesantren yang asli pesantren dengan tidak adanya lembaga formal ya sekolah lah misalkan itu seperti itu. Itulah seperti itu. Ya. Hancur lah. Maka saya punya harapan kepada pesantren-pesantren yang mungkin untuk mendirikan lembaga di luar pondok pesantren ya seperti madrasah aliyah apalah itu, lembaga-lembaga non formal itu, supaya untuk mengisi pesantren lah, untuk mengisi pesantren itu. Siapa lagi kalau bukan kita yang ambil anak-anak, yang didik anak-anak, nggak cuman sekolah itu, tapi kalau di pesantren kan min plusnya banyak itu kan, itu. Kekurangannya banyak, kelebihannya banyak. Nah kita lihat di madrasah aliyah, itu di madrasah aliyah gara-gara ya anak yang sukses di madrasah aliyah itu yang di pesantren yang sekolah di sini gitu. Yang dari luar madrasah aliyah itu yang di luar, yang bukan di pesantren itu nggak ada yang lebih ternama anak-anak di luar yang ada di pesantren ini. Jadi kelebihannya ya sudah terlatih di pesantren dengan walaupun memang ya disebut kata anak-anak capek ya capek, tapi harus capek memang itu, harus capek seperti itu. Gitu. Makanya ya alhamdulillah lah itu, alhamdulillah. Jadi kalau kita memang sekarang ngikuti masa ya memang harus diikuti lah, harus diikuti itu. Dengan adanya perkembangan seperti ini, jadi kita harus tahu dunia luar seperti mana itu. Itu di sama Evel itu mati, Evel akan seperti. Baik, kalau apa mungkin visi dan misi lembaga pendidikan ini ya, karena tadi ada satu pemikiran zohiriyah ataupun batiniah yang ejawentahkan oleh pendiri pondok pesantren ini. Nah, apa yang melatar belakangi dari segi gagasan begitu atau tadi ya visi misi, baik itu Pak Kiai sebagai pendiri ataupun Pak Kiai Udin hari ini sebagai penerus pesantren ini? Ya kalau dulu almarhum santri minimal pulang dari pesantren itu ya cukup sederhana, tapi memang penting di masyarakat itu. Jadi kalau di masyarakat, kalau kita di masjid bisa jadi imam sholat, bisa jadi kalau di daerah kita ada ya tawasulan lah, bisa ngimam tawasul seperti itu sederhana kalau almarhum dulu itu. Kalau sekarang ya santri di pesantren Jamanis ini habis dari pesantren, pulang dari pesantren nggak cuman bisa ngaji lah tapi memang harus bisa ngimbangi situasi ya. Makanya belajar anak-anak santri belajar yang dewasa itu main internet main itu dan ini itu seperti itu untuk mendakwahkan pesantren ini lewat internet seperti itu. Jadi kalau dulu ya memang sederhananya almarhum seperti itu. Jadi kalau sekarang saya punya cita-cita ya santri di masa yang akan datang ya nggak lupa lah tentang pesantren asli harus tetap dipegang, itu harus tetap dipegang. Tapi kita harus bisa mengimbangi situasi, mengimbangi zaman dengan mempelajari mobil khusus ya tentang bahasa. Itu saya memang merasakan saya sendiri nggak bisa bahasa ya, walaupun memang itu memang salah satu alat komunikasi kan bahasa Arab, bahasa Inggris itu. Maka saya anak santri itu yang dewasa, maka kalau itu kan dikirim ke sana ke Pare, termasuk madrasah aliyah dulu itu. Itulah untuk mengimbangi masa-masa yang akan datang, yang orang yang mau nyantri itu enggak cuman orang Pangandaran, mungkin kan orang luar itu bahasanya beda itu. Kita kan harus kita wadahi, harus kita terima itu.
sama-sama kita Muslim harus terima kita keinginan beliau untuk belajar pesantren ini ya memang harus diiman. Kalau saya lihat di media sosial itu ya, di TikTok, di Facebook, di WhatsApp begitu, pesantren Riyadhus Shalihin wal Mantiq ini cukup masif sekali begitu ya untuk membincangkan, menginformasikan daily activity, aktivitas sehari-hari santri di sini kepada publik, termasuk juga kalau saya lihat ada kantor khusus yang memang di dalamnya ada peralatan multimedia yang saya kira cukup lengkap lah untuk takaran pondok pesantren. Yang ingin saya ketahui maksud pertama membiarkan santri mengelola media sosialnya itu, kemudian apa tujuan dibalik itu semua begitu. Itu malah disengaja diharuskan, malah dibeliin alat-alat itu dari pesantren itu ya minimal untuk mendakwahkan pesantren, untuk mendakwahkan lembaga yang ada di pondok pesantren gitu. Barangkali orang yang mau nyantren itu lihat di medsos itu, termasuk ya salah satunya ada tuh kemarin yang kesini itu gara-gara lihat di medsos seperti itu hikmahnya seperti itu. Jadi bukan untuk main-main itu, tapi justru ya memang dijadikan wasilah, dijadikan perantara untuk dakwah lembaga pada pesantren dari satu. Oke, jadi sebagai media dakwah gitu Ya. Nah, kemudian bagaimana kalau ini kan di internal ya. Nah, bagaimana santri ini disiapkan? Ini mungkin lebih ke metode ya, metode menyiapkan santri supaya dia terampil dari segi pengetahuan dan terampil dari segi keterampilan vokasional. Mungkin gini, ini pengantar diskusi. Saya berdiskusi dengan beberapa pesantren, termasuk dari mana itu, Miftahul Huda, kemudian dengan mahasiswa di sini. Kalau hari ini di lembaga pendidikan ada namanya kurikulum merdeka, justru pesantren itu sudah sangat kurikulum merdeka. Lebih dari dulu. Begitu. Itu dari awal ya, itu udah pesantren memang udah seperti itu. Jadi kalau mau misal ini kan pesantren alat misal, kita tinggal bilang ke Pak Kiainya, saya mau belajar tentang fikih. Jung, kaditu, mau belajar tentang ini, situ. Nah sekarang kan kurikulum merdeka konsepnya seperti itu, begitu. Kemarin ada di Kapolres tuh, anak anggota Kapolres. Beliau santri di Majalengka. Baru tugasnya 9 bulan di sini. Nah, karena dia udah merasakan bahwa manfaatnya pesantren seperti itu, dia di pesantren, dia sekolah, dia SMA di sana di Majalengka. Dia nyalon ke kepolisian, pertama gagal, yang kedua kata kiainya ulangi lagi, ternyata berhasil. Ditugaskan di sini di Pangandaran. Kemarin ke sini, Kang saya mau ngaji katanya gitu. Itu seperti mau ngaji apa? Seperti itu kan? Enggak harus ini enggak itu. Jadi saya lontarkan mau ngaji apa? Apa alat, apa fikih, apa akidah, apa itu. Kata beliau, ya ini aja Kang. Kalau di sana kan nggak dipelajari tentang ya ilmu alat katanya itu. Kitab-kitab yang kita fikih, akidah ya boleh lah. Nanti telepon saya kalau saya lagi ada halangan bisa anak santri ya jadi seperti itu. Ya, justru pesantren ya lebih dulu daripada kurikulum mereka yang sekarang itu memang seperti itu. Jadi kalau memang ya orang-orang di Dignas di sana, jadi mungkin hasil penelaahan keberhasilannya seperti ini udah diubah kurikulum seperti ini tapi ternyata ya itu makalah itulah pesantren ya, keunikan pesantrennya seperti itu. Maka saya bukan iri lah, saya kritik Pak Bupati langsung malah itu. Seperti Pak Bupati kan ingin membangun karakter, karakter seperti itu. Itu saya lontarkan ke Bupati, karakter yang paling berhasil lah adalah pesantren. Yang didik karakter umat itulah di pesantren. Sehingga Pak Bupati kan ada yang dinamakan AMS, dijadikan masuk sekolah. Nah itu
Saya ditanya tujuannya apa Pak itu. Nah. Tujuannya supaya kiai bisa menerangkan tentang pesantren seperti ini. Nah. Barangkali ada anak sekolah yang menyantren. Nah, saya sanggah. Sebaiknya bukan seperti itu Pak. Tapi anak sekolah disuruh ke pesantren, coba dipantau dari sekolah gurunya itu dan ini. Seperti kemarin adalah 2 hari lah. Iya. 2 hari itu. Itu saya jadi contoh si siapa tuh? Haji Ruslan. Itu Haji Ruslan cuma 1 minggu atau 2 minggu lah di sini dulu waktu di SMP. Beliau tahu tentang perilaku almarhum, keapikannya almarhum, kearifannya almarhum. Nah itulah seperti itu. Maka saya ke bupati bilang seperti itu. Harusnya Pak bukan kiainya ke sekolah itu, tapi anak sekolah coba per semester apa itulah misalkan sekian minggu atau sekian hari coba supaya tahu pesantren seperti mana. Apalagi kalau seperti dulu masak sendiri itu kan. itu kan bikin karakter kemandirian anak-anak ya itu berhasil lah betul seperti itu. Ya kurikulum sekarang kan udah ketinggalan kalau pesantren itu kan. Seperti itu. Pesantren lebih duluan. Apakah ada misalnya gini, ini kan yang berjalan hari ini yang saya lihat aja dari luar. Ini ada pesantren, ada lembaga pendidikan yang bersanding dengan pesantren. Pembelajarannya masing-masing, begitu. Nah, apakah ada ruang yang dibangun di pesantren ini, begitu, bagi misal mahasiswa ataupun siapapun dari luar untuk membangun komunikasi, mentransfer pengetahuan yang mereka miliki ke internal sendiri, Bu? Ya. Kan anak-anak yang ada di madrasah aliyah, ada yang di perguruan tinggi, itu enggak semuanya ada di pesantren. Gitu. Tapi minimal anak-anak yang tidak ada di pesantren, beliau bisa tahu pelajaran yang apa dipelajari di pesantren. Makanya di perguruan tinggi ada qiraatul kutub itu. Nah, itu untuk memberikan sedikit pengalaman lah terhadap mahasiswa, terhadap siswa-siswi madrasah aliyah yang tidak mondok di pesantren ini. Itu minimal bisa sedikit-sedikit. Maka saya punya gagasan ke depannya ya mobil khusus madrasah aliyah. Siswa yang masuk madrasah aliyah memang diharuskan di pesantren. Tapi kemarin ada isu mau ke madrasah aliyah tapi tidak mau di pondok pesantren. Kalau harus di pondok pesantren biar nggak jadi ke madrasah. Itulah problemnya sendiri. Itulah seperti itu. Itulah. Jadi memang kita harus berpikir terus bagaimana kok bisa pelajaran pesantren bisa masuk di anak-anak yang tidak ada di pesantren. Berarti lebih ke arah kolaborasi gitu ya. Jadi secara tidak langsung kurikulum terintegrasi ini apa yang ada di pesantren dimasukkan ke sana supaya yang tidak punya keinginan secara tidak langsung begitu ya mendapatkan pendidikan di pesantren ini sendiri. Enggak seperti itu, enggak dimasukkan di sekolah langsung, cuman kolaborasi lah. Iya. Nah, sementara ini kalau ke depannya mudah-mudahan bisa seperti itu. Bisa seperti itu. Nah, bagaimana memastikan bahwa pendidikan karakter si santri ini ya di era globalisasi ini, misal kita bertajuk kepada sifat Nabi aja, yang 4 itu. Bagaimana pesantren memastikan di era arus globalisasi ini pendidikan karakter dalam perspektif Islam begitu? Ya kalau Nabi kan sifat Nabi yang 4 itu ya, sidik, amanah, tabligh, patronah itu kan, ya seperti itu. Itu kan kalau di pesantren walaupun di sekolah kan dipelajari, tapi nggak cuman dipelajari itu memang harus dibuktikan hasil kita mempelajari tentang sifat-sifat Nabi ya seperti mana. Itulah sulitnya kalau kita memang ya Nabi Muhammad aja lah pekerjaan ibadah Rasulullah SAW ya seperti itu kita belum bisa memang sebetulnya cuman punya keinginan ya
ke arah sana itu. Ke arah sana itu. Kita untuk apa belajar kalau kita tidak ikut apa yang diharuskan sama Rasulullah SAW yang dilarang sama Rasulullah seperti itu. Jadi memang ya itulah. Jadi memang di pesantren wabil khusus para kiai memang karakter santri tahu ya. Ya sifat yang 4 itu santri ini, kalau Irfan ini sifatnya, kalau si A sifatnya seperti ini itu. Jadi yang sifat anu tadi yang 4 itu ya bisa tahu lah dengan pergaulan santri sama kiainya seperti itu. Di karakter seperti halnya saya dulu di pesantren ini termasuk golongan santri yang cek bahasa Sunda mah pangbujilna lah Pak. Pangbujil. Tapi menurut pandangan ya guru almarhum itu walaupun dia secara fisik ya seperti itu. Tapi ya mungkin sifat nu tadi yang 4 itu kan. Dia tahu itu seperti itu. Makanya saya ditarik di sini. Saya enggak ada hitbah-hitbahan Irfan enggak itu. Berarti enggak misal begini si santri ini tidak meski 4-4-nya. Enggak, itu memang seharusnya seperti itu. Tapi kan kelihatannya ini segininya itu seperti itu. Itu ya saya sendiri ya saya merasakan ya memang seperti itu. Maka saya narik kesimpulan kalau Jang Irfan mau bahagia dunia, bahagia akhirat, cari ridho guru, ridho orang tua. Itulah. Itu saya rasakan betul-betul guru ridhoi. Betul-betul guru meridhoi terhadap saya secara fisik kan saya nggak patah saya jadi anak mantu kiai gitu kan. Tapi beliau betul-betul ya meridhoi, malah saya dipinta di sini itu seperti itu. Misal ada studi kasus begini ketika kemarin yang kasusnya Mahfud MD mencuat itu kan. Terus ada anggota DPR bilang bahwa ya kalau dikit nggak haram gitu kan, korupsi dikit nggak haram. Saya kira ini akan sebanding dengan nggak tahu sebanding atau enggak. Misal nyolong lauk yuk, no ajengan rasa daun iya gitu kan. Nah bagaimana tentang itu kan bagaimana karakter kejujuran dan bagaimana karakter keimanan tadi ada. Iya mah nyolongnya seetik halal gitu kan. Nah itu kan dua hal yang berhubungan. Kan kolilu makasiru sawah. Itu sawah. Cuman ya bedanya ya secara doanya seperti itu. Kalau hukum ya sama. Kalau hukum sama. Kolilu makasiru sawah. Enggak ada. Oh ini mah hitut salit jeung hitut gede batan teh budak teh. Eta lamun hitut salit batan teh. Ya hal seperti itu. Iya. Seperti itu. Itu malah kebablasan kalau memang pendapat ya seperti itu. Nah maksud saya bagaimana menyeimbangkan antara keimanan di era globalisasi ini ya. Mungkin saya artikan keimanan di sini bukan amantu billah dalam artian lurus. Itu mah kan udah pasti. Itu mah udah pasti, tapi keimanan menjalankan kehidupan ini dengan tenang sehingga ini berdampak kepada situasi sosial begitu. Kan kata al imanu yajidu wayan kusu malah wayan habu gitu kan. Itu perilaku. Itu perilaku. Jadi bisa yajidu dengan perilaku orang dengan iman pasti tadi kan? Iya. Pasti. Itu bisa rubah itu. Iman pasti yajidu. Nah, berarti orang seperti mana cara ibadah orang seperti mana itu. Wayan kusu, itu kan Irfan bisa malas-malasan mungkin. Kan iman yakin sholatnya bener, tapi waktunya ternyata orang tuh kagok ke itu dan ini gitu kan. Itu maka sholatnya itu awal waktu. Tetap iman yakin sholatnya naon tah. Wajib gitu kan seperti itu. Malah wayan habu sama sekali itu dilaksanakan. Seperti itu. Jadinya kalau kita sekarang ini ya seperti itu. Bagaimana kekuatan itu makanya di pesantren itu dilatih sedemikian rupa, bangun malam itu sholat duha itu kan, itu supaya terbiasa. Maka seperti tadi kalau tadi seperti itu ya menyempelekan seperti itu dikit mah boleh lah itu. Nah, itu seperti itu. Oke. Mungkin yang terakhir Pak Kiai, ini dalam strategi itu kan otomatis ada penganggaran begitu ya.
dari mana sumber keuangan yang didapat dan apakah ada peran dalam tanda petik peran asing gitu peran asing yang masuk ke sini, kemudian bagaimana itu dikelola, misal tadi untuk pembangunan, untuk pengembangan teknologi bahkan gitu ya, pengembangan kurikulum pembelajaran, dan dampak apa yang muncul sehingga itu menjadi evaluasi perubahan visi misi di Riyadhus Shorfi wal Mantiq ini. Kalau tentang ngatur keuangan di pesantren manapun, kalau seperti itu, jadi nggak ada pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa itu. Ya, saya pernah ditanya bangun masjid, Kang, anggaran berapa tuh masjid? Gitu. Saya jawab anggarannya seberesnya gitu. Saya dianggarkan itu. Itulah mandirinya pesantren. Apapun yang kita cita-citakan itu, sekalipun kita mengeluarkan yang punya kita sendiri, nggak apa-apa itu. Dan yang penting pesantren bisa berkembang bisa itu. Ya kalau masalah keuangan pesantren memang nggak seperti halnya di pemerintahan yang formal-formalan seperti itu. Kalau di sekolah kan ada pemasukan, ada itu pengeluaran. Memang di pesantren juga seperti itu. Paling sumber dana yang pasti itu dari anak-anak. Dari anak-anak ya, seperti itu. Itu dari anak-anak bisa diselipkan lah untuk kebutuhan ini, untuk kebutuhan ini. Makanya kita ngabangun terus, ya itulah seperti itu. Nggak dimakan semua ya depan itu. Supaya sodakoh orang tua bisa dijadikan sodakoh tuh buat bangunan, buat itu dan ini. Padahal kan orang tua ngasihnya ke anaknya. Gitu. Di sini dikelola dengan semaksimal mungkin itu. Anak bisa makan, anak bisa ini. Tapi kelebihannya seperti inilah. Gitu. Jadi anggaran dari luar nggak ada lah. Saya dari 2020, ini nggak mulai kan bangun 2020, masjid tuh. Itu dapat cuman 100 juta. 100 juta dari kabupaten Sumatera, yang lain nggak ada. Itu dari orang-orang ya pemerintah lah itu, misalkan dari orang luar sih Pak mata di videonya. Itulah. Kalau dari swasta nggak ada, ya paling masyarakat umum lah. Swasta dalam artian masyarakat umum gitu ya, bukan PT atau itu. Bukan, belum ada. Itu dari perorangan lah masyarakat seperti itu. Ada yang ngasih 100 sak, ada yang ngasih 50, ada sampai sekarang seperti itu. Itulah makanya orang pesantren khususnya para kiai bikinlah kepercayaan umat. Ya. Bikinlah kepercayaan umat itu. Jadi kepercayaan umat kan ya umum lah, mulai dari masyarakat kecil dari sampai pemerintahan seperti itu. Karena akan paling ya banyak santri insya Allah ada kemajuan itu dan ini, maka teruslah seperti itu. Seperti halnya Hauru Kuning itu berapa ribu santri kan bangunan ya seperti itu untuk demi kehidupan lembaganya seperti itu. Alhamdulillah jadi ustadz dan murid-murid subur itu, orang bangunan yang itu tidak menyulitkan orang tua. Saya tidak ingin bangun bangunan yang ada di pesantren ini menyusahkan orang tua. Ya, salah satunya ya saya tidak pernah memberikan jatah terhadap orang tua santri. Belum pernah gitu. Terhadap masyarakat yang di lingkungan ini belum pernah. Tapi kalau saya mau bangun, ini saya punya duit nih dari pemerintah sekian, mau bangun ini, kalau mau yang sodako itu dan ini saya terima. Itu seperti itu. Dia belum semenjak akan bangun masjid dulu yang kecil itu dulu kan, terus yang hijau tuh, nah itu belum pernah akan ngajatah terhadap masyarakat, terhadap orang tua belum pernah itu. Tapi alhamdulillah dengan seperti itu, ya alhamdulillah jadi bebas lah, bebas itu. Akan itu ditagih, masyarakat itu dicelek-celekan gitu kan, damai merah nage itu, seperti itu. Pernah kan kita pernah ngajatan itulah tentang keuangan. Jadi tentang keuangan paling itu di santri itu dikelola di dia itu dari makan sadaya itu semuanya, tapi buat bangunan itu. Jadi bagaimana tadi yang terakhir ya, bagaimana sistem evaluasi
up di sini siapa saja orang yang terlibat atau bahkan semua orang, karena tadi sistemnya open terbuka ya, semua orang bisa ikut mengevaluasi dan pada akhirnya menjadi perubahan pola, perubahan visi di masa berikutnya. Iya, iya. Saya terbuka siapapun untuk yang meninjau, untuk melihat seperti mana gitu. Tapi akan memang ya itulah, lamun di pesantren maka suka orang keseraka ya tak kan tuh 15 juta 15 juta habisnya 150 juta. Padahal di Pemda ukur 15 juta zaman Pak Kesrana Pak Sarip Menurut. Nah itu ya seperti itu. Nah jadi kalau untuk mengevaluasi itu dan ini saya dijelaskan ini dapat uang seperti ini habisnya seperti ini gitu. Kalau mau tahu datang aja lah ke bendahara itu seperti itu dan ini. Tapi nggak ada yang mau gitu, nggak ada yang mau. Nggak, mungkin malu lah seperti itu. Ya malunya karena saya nggak narik dari masyarakat gitu. Maka nggak ada yang mau evaluasi itu, nggak ada narik dari masyarakat, dari orang tua seperti itu. Makanya kalau mau ngebangun ya sebebas saya lah seperti itu. Jadi nggak, memang kalau dulu pertama memang saya dikumpulin masyarakat, tokoh masyarakat lah, terutama tokoh masyarakat dikumpulin, saya nih mau bangun ini gitu. Itu yang paling unik, saya mau masjid yang pertama itu yang hijau tuh, itu punya duit 2.500.000, punya pasir 2 truk itu yang ngasih tuh. Tapi saya berani tokoh masyarakat dipanggil, saya pingin mengganti masjid itu dipugar kan semuanya yang dulu itu. Cuman punya duit 2,5 juta, punya pasir 2 truk itu yang ngasih itu. Ada yang pernah tuh RT almarhum manggil Kang sebagai saudara di duit keanggaran itu boga setengah nama acan itu. Akang ya jawab teu dianggarkeun itu. Kan cuman boga duit sekian, tak boga pasir sekian, yang dimulai gitu. Nah, itu seperti itu. Tapi yakinlah kita terhadap Allah. Itu alhamdulillah 2 lantai kan itu cuma modal seperti itu kan itu. Modal seperti itu. Dengan kita la haula wala quwata illa billah, banyak komunikasi ke sana kemari itu. Alhamdulillah. Kalau dalam kurikulumnya, sistem evaluasi kurikulum pembelajaran mungkin semuanya bagaimana? Kalau pembelajaran kan ada istilah ulangan lah kalau santri itu. Ya. Ada per tahun lah per tahun. Ada itu evaluasi pendidikan anak-anak gitu. Termasuk sekarang akan bagian manasik gitu. Manasik kelas aliyah ya gitu. Habis dulu nanti itu. Itu salah satunya seperti itu. Termasuk ya evaluasi juga hasil pelajaran. Kalau kemarin imam tarawih. Ya. Kalau dulu kan orang tua ada anak 5 orang lah itu gantian. Kalau sekarang yang 5 itu istirahat. Tapi diganti dengan santri. Itu salah satunya yang mengevaluasi hasil pelajaran di pesantren. Itu 10 orang jadi imam giliran, jadi imam tarawih kemarin itu alhamdulillah. Termasuk anak-anak yang di aliyah itu, yang di sini gitu, yang di sini. Bisa itu. Ya, sebelumnya dikasih ilmu dulu, Fatihahnya diberesin sama Pak Rusmana itu. Jadi kumpulin sama Pak Rusmana, dilatih dulu tentang Fatihahnya yang rukunnya itu kan. Itu yang rukun kaulinya. Nah, itu Pak Rusmana tugasnya itu. Kalau dari pihak luar yang terlibat dalam evaluasi kurikulum ada nggak? Nggak ada sih. Oh nggak ada. Berarti yang evaluasi program ini hanya dari internal saja, dewan kiai gitu. Kalau sekolah sih memang sekolah mah. Ya kalau sekolah kan. Kalau pesantren belum ada itu. Kalau dulu kan mau ada kurikulum pesantren kan dulu tuh, tapi ditentang itu dan ini. Karena nggak sama, karena kurikulum kan harus sama. Pesantren kan kalau ini mah alat misalkan, ini mah tasawuf, pesantren kan beda. Kalau kurikulum kan harus sama itu. Makanya banyak yang mau gitu. Ya. Biarlah pesantren ya berdiri sendiri, itu menentukan kurikulumnya sendiri, bagaimana ahlinya kiainya masing-masing gitu. Kurikulumnya nggak ditentukan sama, termasuk kan madrasah diniyah kan ada itu kan, tapi ternyata kan nggak dipakai. Iya, pada akhirnya ya
Begitu aja. Gitulah udah jangan pantas. Baik, saya mendapat banyak insight sekali ya berkaitan dengan bagaimana pendidikan Islam di Riyadhus Shafii wal Mantiq menjawab tantangan zaman, arus era globalisasi, modernisasi, atau mungkin bahkan liberalisasi gitu ya. Kalau globalisasi pasti beriringan dengan liberalisasi. Betul. Tapi tadi sudah dijawab bagaimana membentengi para santri ini supaya dia berperilaku seperti karakter dalam ajaran Islam. Terima kasih banyak Pak Kiai atas waktu yang diberikan. Mudah-mudahan manfaat bagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.